Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Ferdinand, angkatan 18, 17, 05, 10, 14, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai UTS Take Home pemrograman data terdistribusi. Soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Lalu yang B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualization dalam data center. Jawabannya, untuk centralized data center itu memiliki kelebihan tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan, karena kita hanya membutuhkan satu komputer server untuk menjadi pusatnya gitu. Maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Balik lagi ke yang tadi, karena kita hanya membutuhkan satu komputer untuk server, otomatis akan lebih mudah untuk maintenance atau memelihara komputer tersebut. Pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Jadi untuk pengecekan dan juga pengawasannya juga untuk database itu lebih mudah ya, karena hanya membutuhkan satu komputer tadi. Lalu apa yang kekurangan yang dimilikinya? Kekurangannya membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Jadi karena hanya satu komputer dan dia akan mengakses banyak hal, banyak informasi, maka akan membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi pula gitu. Karena kalau lemot maka akan menghambat fitur-fitur yang ada pada server tersebut gitu. Kekurangan lainnya, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Yaitu tadi karena hanya satu saja komputer servernya. Jika satu rusak, maka yang lain juga akan down. Karena tidak ada backupan server dari tempat lain gitu. Perbaikan pada server bisa saja menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Jadi jika ada kerusakan gitu, otomatis kan semuanya akan mati gitu. Nah, dalam perbaikan pun akan mengganggu kinerja fitur-fitur server. Lalu distributed data center, kelebihannya itu tidak memerlukan komputer server yang amat canggih. Nah, berbeda dengan centralized tadi, untuk distributed ini karena dia banyak servernya, diakses diakses banyak komputer, maka dia tidak perlu yang canggih-canggih gitu. Ibaratnya kalau yang centralized data center ini untuk mengerjakan 100 soal itu butuh orang yang sangat jenius gitu. Sedangkan untuk distributed data center 100 soal itu bisa dikerjakan oleh 100 komputer gitu ya. Jadi satu orang hanya cukup menguasai satu kemampuan itu ibaratnya. Lalu jika salah satu server berkendala, tidak akan mengganggu yang lain. Nah, jadi seandainya misalnya server di Jakarta nih yang rusak, maka server yang ada di Bandung itu tidak akan terkena masalah. Karena ada server backupan gitu. Bandung itu punya server sendiri gitu misalnya. Selanjutnya, maintenance atau perbaikan server tidak mengganggu kinerja server lainnya atau jaringan lainnya. Nah, itu tadi. Karena yang rusak hanya di Jakarta misalnya. Maka yang hanya perbaikannya yang di Jakarta, yang terganggu fiturnya hanya yang di Jakarta gitu. Yang di Bandung tadi tidak akan terganggu. Kekurangannya, memiliki biaya operasional tinggi karena akan membangun sub-sub server di banyak tempat. Nah, karena misalnya 100 komputer tadi, otomatis akan memiliki biaya operasional yang tinggi pula karena harus membangun sub-sub server dari 100 komputer tadi itu. Maintenance sulit karena setiap server terpisah jarak jauh. Nah, itu tadi untuk memaintenance setiap server yang ada yang berada yang sudah dibuat itu sangat sulit. Karena apa? Karena tersebar gitu. Misalnya di Pulau Jawa saja gitu. Untuk memaintenance-nya misal servernya ada di Yogyakarta gitu, itu kan membutuhkan waktu yang lumayan gitu untuk kesananya dan memiliki biaya juga ya. Selanjutnya, pengecekan dan pengawasan sulit mengingat komputer server tidak berada dalam satu tempat. Nah, karena komputer tadi terpisah-pisah yang amat jauh jaraknya, otomatis pengecekan dan pengawasannya sulit gitu. Selanjutnya jawab yang B, virtualisasi. Virtualisasi itu yang pertama adalah virtualisasi server. Penggunanya ini tujuannya untuk memecah resource fisik server
ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal pada berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan. Ini juga bisa dijual atau disewakan. Biasanya ini kita dengar istilahnya itu VPS, Virtual Private Server Hosting. Selanjutnya ada virtualisasi desktop. Merupakan teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstall dengan resource fisik ketika desktop diakses oleh user. Biasanya digunakan berbarengan dengan virtualisasi aplikasi dan user profile management system, di mana dalam satu komputer bisa diakses oleh ratusan user dalam satu waktu tanpa mengganggu user lainnya. Selanjutnya adalah virtualisasi aplikasi. Memungkinkan kita untuk menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut, bahkan bisa menjalankannya secara remote dengan menggunakan web interface atau cloud interface. Pada dasarnya, aplikasi ini dibungkus dalam sebuah runtime environment seperti virtual machine, dan ketika aplikasi dijalankan, aplikasi tersebut berjalan di atas virtual environment yang telah dibundle bersamanya menjadi aplikasi yang menjadi portable. Contohnya misalnya kita menginstal Linux gitu dalam VirtualBox. Nah, di dalam Linux tersebut kita menginstal aplikasi lagi. Nah, aplikasi tersebut berjalan di atas VirtualBox tadi gitu. Contohnya seperti itu. Lalu ada virtualisasi network, merupakan proses penggabungan network hardware dan software ke dalam satu virtual unit atau network server yang menyediakan kontainer yang berfungsi sebagai halnya perangkat network fisik. Virtualisasi storage ya, menyediakan media penyimpanan virtual ya. Terisolasi terpisah dari resource fisik, aman dan mudah dalam failover dan backup. Salah satu contohnya implementasi virtual storage yang gampang itu misalnya seperti Dropbox, Google Drive, dan lain-lain. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan P2P atau peer-to-peer. Lalu apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Yang pertama adalah client server. Persamaannya itu terdapat baik client server dan peer-to-peer itu terdapat interaksi antara klien dengan server. Tentu saja karena klien sebagai penyedia data dan server sebagai penyedia data dan klien sebagai request datanya. Selanjutnya memiliki penyimpanan data. Tentu saja karena jika tidak memiliki penyimpanan data bagaimana dapat bertransaksi data. Selanjutnya adalah merupakan sekumpulan komputer yang saling berinteraksi satu sama lain. Ini pasti ya, karena tadi terdapat interaksi klien dan server itu otomatis komputer-komputer tersebut berinteraksi. Perbedaannya, klien server itu keamanannya diatur secara terpusat oleh server, sedangkan untuk peer-to-peer itu diatur oleh setiap pengguna. Perbedaan tingkat keamanannya, kalau yang client server itu dapat diatur lebih tinggi atau setinggi mungkin, sedangkan peer-to-peer rendah mengingat karena keamanan tersebut diatur oleh penggunanya gitu. Sedangkan yang client server diatur oleh server atau pusatnya. Selanjutnya adalah penginstalan dan pemilihan lebih rumit. Yang peer-to-peer itu penginstalan dan pemilihan dilakukan dengan cara yang mudah. Selanjutnya yang B, sinkronus atau komunikasi online langsung adalah mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Jadi sinkronus ini harus real time gitu. Secara real time dia harus sinkron. Bisa dibayangkan gitu gimana video call tidak sinkron gitu. Misal delay 1 menit kan tuh sangat aneh gitu. Selanjutnya asinkronus, ini komunikasi yang online tidak langsung. Mediasi komputer dan layanan daring dalam terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tertunda gitu, dengan menggunakan seperti email, forum, dan membaca atau menulis dokumen online melalui www. Misalnya kita ingin membaca dokumen PDF yang ada di Google gitu, itu kan sesuai keinginan kita itu, kita mau download, kita mau buka atau enggak itu tidak akan mempengaruhi itunya apa, dapat atau tidaknya gitu. Jadi sesuai tergantung kitanya. Misalnya email juga, jika kita tidak ingin membacanya, tentu tidak akan terbaca otomatis kan. Jawab 2B. Jadi ini itu apa, gambaran untuk asinkronus. Jadi sender mengirim, stop data, start mengirim. Nah, sebelumnya sampai ke receiver itu dia ada stop dulu.
dan ketika receiver ingin menerimanya, maka data akan diteruskan ke receiver. Sedangkan untuk sinkronus, itu sender langsung masuk ke receiver itu secara langsung. Untuk soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data proses. Yang kedua, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Topologi fisik mengacu kepada lokasi dan tata letak semua hardware dan juga peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi dari sebuah topologi jaringan di dalam satu jaringan komputer. Hal ini juga mengacu pada kedudukan dan juga tata letak pada setiap komputer dan juga device yang akan saling terhubung di dalam suatu jaringan. Yang kedua ada topologi logik. Topologi logik ini mengacu pada sarana akses yang biasa digunakan oleh komputer dalam satu jaringan. Untuk topologi logik sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama ada topologi broadcast, merupakan suatu kondisi di mana semua komputer yang berperan sebagai klien atau user menerima secara penuh semua data yang dimiliki oleh komputer, server, atau host, tanpa ada yang suatu batasan atau limitasi pada masing-masing user atau klien. Dan ini dapat dilihat tentunya susunannya, rangkaiannya. Di sini menggunakan OSPF ya. Selanjutnya adalah topologi token passing. Berbeda dengan topologi broadcast, yang token passing ini mengandalkan sebuah token untuk memperoleh akses data ke dalam server atau host. Jadi hanya komputer klien atau user yang memiliki token saja yang berhak dan melakukan akses data dalam server ataupun host dalam suatu jaringan komputer. Dan ini gambarnya token ring operation. Untuk topologi fisik selanjutnya itu memiliki beberapa tipe juga. Yang pertama adalah topologi bus, merupakan suatu bentuk topologi pada jaringan komputer, di mana setiap komputer terhubung secara linear dengan server atau hostnya tanpa menggunakan alat bantu atau hardware yang bersifat aktif, seperti hub atau switch. Jaringan komputer yang menggunakan topologi bus ini menggunakan bus sebagai konektor antar kabel dalam satu jaringan dan menggunakan terminator pada tiap ujung-ujungnya, yang dapat mencegah terjadinya collision data pada jaringan. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi jaringan ini memungkinkan satu server memberikan seluruh datanya dengan menggunakan hub atau switch secara sekaligus. Itu berarti setiap komputer yang berperan sebagai klien akan memperoleh jumlah kecepatan transfer dan juga data yang sama. Selain itu, topologi star juga memungkinkan setiap komputer memiliki kabel sendiri, sehingga apabila terjadi kegagalan jaringan pada satu komputer, maka hal ini tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan tuh. Ini biasanya diterapkan pada ini ya, lab komputer gitu. Biasanya yang dimana setiap komputer itu memiliki kabel LAN sendiri gitu. Jadi misalnya speed data download itu misalnya 20 Mbps itu akan dikirim secara bersamaan gitu. Nah, misalnya 20 itu dipakai 4 komputer, maka itu akan terbagi-bagi otomatis. Tidak seperti topologi bus yang semuanya itu linear gitu ya. Tapi tidak akan menjadi kendala gitu jika dipakai beramai-ramai kepada speednya. Selanjutnya topologi ring tidak membutuhkan alat jaringan aktif seperti switch ataupun hub, dan tidak juga memerlukan terminator dan bus seperti topologi bus. Topologi ini membutuhkan koneksi jaringan antar komputer, di mana komputer server dengan kliennya terhubung menjadi satu siklus jaringan. Selanjutnya topologi tree. Topologi tree merupakan jenis topologi yang bertingkat. Dengan menggunakan topologi jaringan ini, dimungkinkan koneksikan jaringan antar komputer dengan hierarki atau tingkatan yang berbeda. Topologi dapat menyatakan beberapa jaringan menjadi satu dengan menggunakan topologi tree. Selanjutnya topologi mesh. Mesh sepertinya merupakan salah satu bentuk jaringan yang rumit karena semua komputer dan topologinya saling berhubungan dengan sifat yang bolak-balik. Itu artinya semua data di dalam komputer yang terhubung di dalam jaringan topologi ini bisa diakses dengan berbagai macam cara dan dari mana saja. Topologi ini nggak cocok ya untuk apabila menggunakan device atau komputer yang banyak karena ribet, dia harus bolak-balik. Selanjutnya yang B, bagaimana cara kerja modem?
Jadi cara kerja modem itu mulanya data dari komputer yang berbentuk digital diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan ke media telekomunikasi lain seperti telepon dan radio. Jadi dia menggunakan gelombang radio pada atmosfer. Lalu saat data analognya disampaikan ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan mengubahnya menjadi sinyal digital kembali supaya bisa diproses. Jadi butuh dua modem gitu, si pengirim dan penerima. Yang pengirim mengubahnya menjadi dari digital ke analog, yang si penerima itu dari analog ke digital. Nah, dapat dilihat dari gambar ini ya. Teks dari search, terus digital bit stream arusnya, lalu ke transmitter penghubungnya ke alat transmisinya, diubah menjadi analog sinyal oleh transmitter tadi atau oleh si modemnya. Terus transmission sistemnya mengirimkan itu analog sinyal tersebut ke modem penerima. Lalu modem penerima tersebut mengubah sinyal analog tadi menjadi digital bitstream lagi. Maka dia jadi teks lagi. Selanjutnya nomor 4. Maafkah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi? Yang B, apakah yang dimaksud dengan enkripsi? Private key, public key. Lalu yang C, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Yang A, tentu saja keamanan dalam pemrosesan data terdistribusi itu penting karena setiap sistem terdapat transaksi atau pertukaran data gitu, antara komputer satu dengan lainnya. Bisa dibayangkan gitu, jika itu nggak ada keamanan, maka data tersebut mungkin saja bocor atau diambil oleh pihak yang tidak berhak gitu. Bisa saja privasi atau data penting untuk perusahaan itu bisa saja tercuri gitu. Contohnya rekening suatu nasabah yang terkena carding itu. Selanjutnya terbobolah suatu jaringan pada perusahaan itu, misalnya database-nya yang terbobol atau apa biasanya terjadi pada bank. Selanjutnya adalah jawaban 4B. Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Public key menggunakan algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang punya public key itu dapat melakukan enkripsi pesan. Lalu penerima dengan private key itu dapat mendekode pesan tadi yang telah dienkripsi oleh public key si pengirim. Jadi key yang tersedia itu melalui direktori yang dapat diakses oleh publik. Selanjutnya adalah private key, adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendekripsi pesan. Untuk mendeskripsi pesan dalam metode tradisional. Jadi private key ini hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan dekripsi pesan. Namun, jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Lalu untuk menghindari hal tersebut, PKI atau Public Key Infrastructure itu memberikan kebijakan di mana public key dapat digunakan bersama dengan private key. Jadi satu orang memiliki dua key, yaitu public dan private. Jadi PKI memungkinkan pengguna internet untuk bertukar informasi dengan cara aman dengan menggunakan public key dan private key. Selanjutnya jawaban 4C. Jadi ilustrasi enkripsi pengiriman pesan pada aplikasi WhatsApp. Jadi ya ini contoh dari salah satu aplikasi pesan ya. Dan di sini implementasi atau ilustrasinya juga bisa kita lihat dari sini. Jadi ketika pengguna pertama kali buka WhatsApp, dua kunci berbeda dibuat gitu. Biasanya kalau kita baru buka WhatsApp, kita ingin chat seseorang, maka di atasnya ada tulisan misalnya this message protected by end-to-end encryption gitu. Nah, jadi prosesnya pesannya ini itu hanya bisa dilihat oleh user yang bersangkutan gitu. Misalnya antara pengirim dan penerima. Pihak WhatsApp-nya secara mudahnya pihak WhatsApp-nya itu tidak bisa membaca atau melihat pesan yang kita kirim. Jadi WhatsApp sendiri menjaga privasi penggunanya gitu. Dengan menerapkan sistem end-to-end encryption pada aplikasinya. Lalu setelah dua kunci berbeda dibuat, yaitu public dan private, proses enkripsi berlangsung di telepon itu sendiri gitu. Jadi tanpa
kirim ke pihak WhatsApp-nya. Jadi kunci pribadi yang kedua, kunci pribadi harus tetap bersama pengguna, sedangkan kunci publik ditransfer ke penerima melalui server WhatsApp yang terpusat. Yang ketiga, kunci publik mengenkripsi pesan pengirim di telepon, bahkan sebelum mencapai server yang terpusat. Yang selanjutnya, server hanya digunakan untuk mengirimkan pesan terenkripsi. Pesan hanya dapat dibuka oleh kunci pribadi penerima. Tidak ada pihak ketiga, termasuk WhatsApp. Itu tidak bisa mencegat atau membacanya. Jadi WhatsApp itu tidak bisa menghalangi suatu pesan terkirim atau membaca pesan yang terkirim gitu. Itu murni hanya end to end itu, antara end user dengan end user, tidak ada pihak ketiga lah ibaratnya. Lalu jika seorang hacker mencoba meretas dan membaca pesan, mereka akan gagal karena enkripsi. Jadi ini salah satu jenis keamanan terhadap hacker juga, itu tidak akan bisa dienkripsi gitu sama itunya hackernya gitu. Nah ini ada contoh gambar ya. Pertama, sender itu misalnya mengirim plain text suatu chat misalnya, lalu proses enkripsinya itu terjadi gitu, dibuatlah public key. Lalu pesan yang dienkripsi dengan public key tadi itu dikirim bersama dengan public key-nya. Lalu private key membuka pesan terenkripsi tadi gitu oleh si resipien tadi. Lalu resipien dapat menerimanya dalam bentuk berupa chat gitu. Lalu bagaimana jika misalnya kontak yang diblokir? Nah, hal itu terjadi di sini, di mana end user lawannya itu tidak memiliki public key-nya, tidak diberikan public key-nya, dan juga tidak memiliki private key terhadap pesan yang kita buat. Jadi dia tidak dapat mengaksesnya, dan kita juga tidak bisa mengakses pesan yang dia kirim gitu. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.